Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Senang berjumpa kembali di dalam ibadah online pada sore hari ini. Kita mau ambil waktu 1 jam ke depan untuk kita boleh bersekutu dengan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan hadir dimanapun kita ada. Saat kita memuji Dia, saat kita menyembah Dia. Saya percaya kuasa Tuhan ada dalam kehidupan setiap pujian dan penyembahan kita malam hari ini. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau satukan hati di dalam doa. Bapakku yang baik, kami boleh menikmati kasih setia Tuhan. Itu anugerah buat kami. Dan malam hari ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami mau bawa korban syukur kami kepadamu. Sebagai ucapan syukur kami, sebab Tuhan sangat baik dalam hidup kami. Tuhan, layakkan setiap kami untuk kami boleh memuji menyembah-Mu. Untuk kami boleh menikmati firman-Mu malam hari ini. Kuduskan setiap kami, layakkan setiap kami. Kami percaya Tuhan, kami akan menikmati, kami akan merasakan kuasa jamahan Roh Kudus malam hari ini. Terima kasih Tuhan, sentuh setiap hati kami, jamah setiap hati kami. Untuk kami boleh menikmati kebersamaan dengan Engkau sore hari ini. Dalam nama Yesus, kami siap beribadah kepadamu. Tuhan Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Katakan, kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Haleluya Yesus. Sentuhan tangan-Mu, kami tak
Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu, amin, pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Katakan kami perlu, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Yang perlu Tuhan katakan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Katakan kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Engkau, kami perlu Kau Tuhan. Oh Jesus, haleluya. Kami perlu Engkau, kami perlu kuasa-Mu, kami perlu Engkau menyentuh setiap hati kami sore hari ini. Engkau sentuh setiap kehidupan kami sore hari ini. Lawat setiap kami Tuhan. Kami membutuhkan jamahan kuasa-Mu. Sirami setiap hati kami yang gersang dengan kasih setia-Mu Tuhan. Hiara nama Yeshiki,
Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Hanya Engkau yang sanggup, hanya Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan setiap hati kami. Hanya Engkau sanggup yang sanggup membuat mujizat dalam hidup kami. Tidak ada Allah selain Tuhan yang kami sembah, Yesus Kristus, yang sanggup merubah kehidupan kami menjadi baru, menjadi seperti yang Tuhan mau. Engkau sanggup memulihkan keadaan hati kami. Engkau sanggup memulihkan keekonomian kami. Engkau sanggup memulihkan setiap segala sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Ya Rabaya Shikarana Mayase. Sembah Dia malam hari ini. Dia ada di dalam kehidupan setiap kita malam hari ini. Dia sanggup mengubah yang buruk menjadi baik. Dia sanggup memulihkan keadaan setiap kita malam hari ini. Sembah, sembah Dia. Oh, haleluya. 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 Yesus, hanya Engkau yang sanggup Tuhan. Tidak ada Allah lain selain Engkau Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, yes, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, ya Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, amin. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, haleluya. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi katakan, Tuhan yang memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan sudah memberikan kesehatan dan pemulihan dalam hidup kami. Dan saat ini kami mau bersorak-sorai, memuji, membesarkan nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Dia Allah yang layak dipuji dan disembah. Besar
Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besar namanya, kekal kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Katakan besarlah. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besar namanya, kekal kuasanya, ya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita, ya. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Sekali lagi kita mau katakan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besar namanya, kekal kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Amin. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Katakan, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Percaya bahwa Tuhan kita Allah yang perkasa, Allah yang maha besar, Allah yang sanggup melakukan keajaiban buat hidup kita malam hari ini. Amin. Haleluya. Mari kita mau buka hati. Izinkan Roh Kudus berbicara malam hari ini, menjamah setiap hati kita, memberikan kekuatan kepada setiap kita melalui kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh,
Kau topang tanganku, Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Katakan aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Haleluya Yesus. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Katakan aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Sekali lagi katakan, aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Terima kasih Tuhan, kami percaya kasih-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang senantiasa menyertai perjalanan hidup kami, dimanapun kami berada, apapun masalah persoalan yang kami hadapi Tuhan. Kami tahu Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang sudah naikkan kepada Engkau. Dan pada sore hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami akan membuka telinga kami, hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Lebih daripada itu, kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dengan kekuatan yang dari Engkau Tuhan. Urapi hamba-Mu pada sore hari ini, sehingga apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu semuanya berasal dari Engkau. Dan kami percaya setiap kami dimanapun kami berada, ketika kami mendengar dan menjadi pelaku firman-Mu, maka hidup kami diubahkan. Hidup kami akan mengalami kesuksesan, kebahagiaan, dan hidup kami jadi berkat. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, baik kita yang ada di rumah atau mungkin kita yang sedang dalam perjalanan, yang sedang mendengarkan tayangan pada sore hari ini. Tema khotbah pada sore hari ini saya kasih tema orang yang rajin dan dampaknya. Orang yang rajin dan dampaknya di dalam kitab Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-4 demikian firman Tuhan.
Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Ya, arti kata rajin adalah suka bekerja, getol, sungguh-sungguh, selalu berusaha giat, kerap kali dan terus menerus. Itu kata rajin, saudaraku. Dalam kehidupan sehari-hari kita pasti mengetahui bahwa tangan yang lambat itu akan membuat kita miskin. Tetapi tangan orang yang rajin menjadikan kita kaya. Tuhan memang berjanji akan memberkati hidup orang percaya dengan berlimpah-limpah. Namun janji Tuhan tersebut tidak akan bisa terjadi bila kita hanya berpangku tangan dan tidak berusaha apa-apa. Berkat Tuhan itu kita perlu sambut dengan tangan yang rajin, dengan kerja keras supaya kita bisa mendapatkan hasilnya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Zig Ziglar pernah menuliskan seperti ini. Bahwa mayoritas jutawan di Amerika itu menjadi kaya raya, meraih kekayaannya dengan cara kuno. Maksudnya mereka memulai dari anak tangga paling bawah, perlahan-lahan menaiki tangga satu persatu saudaraku sampai mencapai kesuksesan. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, cara terbaik untuk meraih kesuksesan adalah dengan cara kuno, yaitu dengan kerajinan dan kerja kerasnya. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, masih banyak orang Kristen yang salah memahami arti hidup dengan iman. Mereka mengatakan saya hidup dengan iman Pak, sehingga mereka berpikir saya tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Saya tidak perlu bekerja dengan keras, saya cukup berdoa, beriman kepada Tuhan, maka Tuhan akan menurunkan berkat-Nya kepada saya. Saudaraku yang kasih Tuhan, sebagai orang percaya tentunya kita harus tekun berdoa, tekun mengucap syukur, tekun memohon kepada Tuhan. Namun juga harus disertai dengan kerja yang rajin, kerja yang giat. Seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat 10. Firman Tuhan mengatakan segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Jadi firman Tuhan sudah mengingatkan kita semua, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, bahwa segala sesuatu yang dijumpai oleh tangan kita untuk dikerjakan, mari kita kerjakan dengan sekuat tenaga, dengan kesungguhan hati. Dengan demikian saudaraku yang kasih Tuhan, maka berkat Tuhan itu pasti akan bisa kita raih. Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, ketika saya dan saudara mengerjakan dengan rajin, dengan sekuat tenaga, saya percaya kita akan mendapatkan hasil yang baik. Ada dampak yang kita peroleh ketika kita menjadi orang yang rajin bekerja. Yang pertama, orang yang rajin bekerja itu akan memegang kekuasaan. Seperti yang ditulis di Amsal 12 ayat 24, demikian firman Tuhan. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Ayat firman Tuhan ini sudah dengan jelas sekali mengatakan kepada kita bahwa tangan orang yang rajin memegang kekuasaan. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, untuk menjadi orang yang ditinggikan, karirnya akan supaya ingin naik saudaraku, ingin memegang kekuasaan yang tinggi, maka saya dan saudara harus mengikuti cara Tuhan, yaitu bekerja dengan rajin, bekerja dengan sekuat tenaga kita, bekerja dengan kesungguhan hati kita. Tadi sudah saya sampaikan bahwa orang yang rajin, arti kata rajin itu adalah orang yang suka bekerja, orang yang bekerja, orang yang sungguh-sungguh dalam bekerja, selalu berusaha giat terus menerus bekerja. Itu maksud kata rajin, saudaraku. Tentunya setiap orang pasti ingin ditinggikan atau dipromosikan atau naik tingkat. Baik dalam pekerjaan atau profesi apapun yang kita lakukan. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, saya sudah sampaikan bahwa untuk mendapat peninggian seringkali orang itu melakukan berbagai macam cara supaya kita bisa ditinggikan, supaya kita bisa naik pangkat.
Misalnya kita bisa minta tolong ke orang-orang pintar ya. Kita menjegal teman kita memfitnah teman-teman sekerja kita dengan tujuan supaya kita naik pangkat. Ya, bahkan kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik, menyuap dan lain sebagainya dengan satu tujuan supaya kita bisa naik pangkat, supaya kita bisa dipromosikan. Dan itu adalah cara dunia dan itu adalah cara yang salah. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, untuk mendapatkan peninggian, untuk karir kita semakin baik, semakin meningkat, tidak ada jalan lain selain kita harus rajin bekerja. Kita harus berusaha sungguh-sungguh, memberikan yang terbaik seperti melakukan untuk Tuhan. Seperti yang ditulis di dalam surat Kolose 3 ayat 23, firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ketika saya dan saudara melakukan untuk Allah semesta alam, pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya yang sudah menganugerahkan keselamatan kepada kita, saya percaya kita akan melakukan yang terbaik karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita semua. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Ya, kita harus lakukan yang terbaik. Mungkin saya dan saudara pada saat ini, pada saat mendengar firman Tuhan ini, saudara sudah melakukan segala pekerjaan di dalam profesi apapun, sudah melakukan dengan giat, tetapi bukan yang terbaik. Coba sekali lagi lakukan dengan cara yang terbaik. Ingatlah bahwa ketika saudara mengerjakan profesimu, pekerjaanmu, seolah-olah saudara lakukan untuk Tuhan, untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saya percaya kita akan meraih keberhasilan, kesuksesan, karir kita akan semakin naik, semakin ditinggikan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita bertanya kepada orang-orang yang sukses, yang menempati posisi puncak, yang meraih pangkat tinggi, apa kunci kesuksesan mereka? Ya, sebagian besar bahkan semuanya mereka akan berkata, aku bekerja dengan rajin. Aku bekerja dengan sungguh-sungguh, terus-menerus memberikan yang terbaik. Karena orang yang sukses itu tidak ada kamus kata malas di dalam hidupnya. Karena kerajinan itu adalah anak tangga menuju puncak kesuksesan. Saudaraku yang kasih Tuhan, pimpinan perusahaan, pemilik toko akan senang untuk mengangkat, mempromosikan karyawannya ke tempat kedudukan yang lebih tinggi ketika pimpinan tersebut melihat karyawannya bekerja dengan rajin, bekerja dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau sampai saat ini saudara masih memelihara kemalasan atau suka bermalas-malasan, malas belajar, malas berdoa, malas beribadah, malas baca firman Tuhan, malas memberikan yang terbaik, saudara jangan pernah bermimpi untuk menjadi orang yang sukses. Saudara jangan pernah bermimpi untuk menjadi orang yang naik pangkat, saudara akan tetap di situ saja, bahkan semakin turun. Ya, kerajinan yang dilakukan oleh Yusuf membawa Yusuf naik ke jenjang yang lebih tinggi. Di dalam Kejadian 39 diceritakan di sana bahwa ketika Yusuf ada di rumah Potifar, apa yang dikerjakan Yusuf semuanya berhasil. Yusuf menjadi orang kesayangan Potifar karena apa yang dikerjakan oleh Yusuf semuanya berhasil. Hasil ladangnya, hasil buminya semuanya semakin meningkat, semakin baik saudaraku. Bahkan Potifar mempercayakan semua harta bendanya untuk dikelola Yusuf. Karena apa yang dikerjakan Yusuf pasti berhasil, semuanya semakin baik, semakin baik. Itu menandakan bahwa Yusuf adalah orang yang bekerja dengan rajin. Bahwa Yusuf bekerja dengan sungguh-sungguh, melakukan semua pekerjaannya untuk Tuhan. Bahkan di dalam penjara sekalipun, saudaraku yang kasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa Yusuf menjadi kesenangan kepala penjara. Dan kepala penjara itu menyerahkan semua tawanan ke dalam tangan Yusuf untuk dipelihara, untuk diatur dengan sangat baik.
Memang firman Tuhan mengatakan bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, tanpa kerajinan, walaupun disertai Tuhan, maka kita tidak akan menikmati keberhasilan. Maka kita tidak akan menikmati, mengalami peninggian dari Tuhan. Peninggian jabatan kita, peninggian karir kita. Berapa banyak orang percaya kepada Tuhan. Mereka yang sudah percaya mengikut Tuhan puluhan tahun, tetapi mengalami kehidupan yang tidak berhasil. Mereka disertai Tuhan, tetapi mungkin mereka malas bekerja. Atau mereka sudah bekerja, tetapi tidak melakukan dengan segenap hati, dengan sekuat tenaga seolah-olah untuk Tuhan. Mungkin mereka bekerja dengan asal-asalan, yang penting selesai. Kualitas tidak baik pun enggak masalah. Yang penting aku bisa menyelesaikan pekerjaan. Kalau saudara melakukan seperti itu, mulai saat ini berhentilah, berbaliklah. Terus berikan yang terbaik. Rajinlah bekerja, jangan malas. Jangan lihat waktu, saudaraku yang kasih Tuhan. Ya, saya percaya apapun yang kita kerjakan, profesi apapun, maka kita akan mengalami kenaikan. Kenaikan jenjang, kenaikan pangkat ke arah yang lebih tinggi lagi. Ketika kita menjadi orang yang rajin bekerja. Amsal 22 ayat 29 mengatakan di sana, pernahkah kau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Jadi orang yang cakap, orang yang rajin, pekerja keras, yang melakukan dengan sungguh-sungguh, maka orang tersebut akan berdiri di hadapan raja-raja. Bukan hanya berdiri di hadapan raja-raja, tetapi mereka menjadi orang kepercayaan raja, menjadi tangan kanan, menjadi kepanjangan tangan dari raja tersebut. Karena raja melihat mereka yang rajin bekerja, yang cakap dalam bekerja. Yang kedua, saudaraku yang kasih Tuhan, ada dampak yang kita peroleh ketika kita menjadi orang yang rajin bekerja. Apa itu? Orang yang rajin bekerja akan memperoleh harta yang berharga. Amsal 12 ayat 27 mengatakan di sana, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan seperti ini. Dengan bermalas-malas takkan tercapai yang diidamkan, yang dimimpikan. Dengan bekerja keras orang mendapat kekayaan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Raja Salomo penulis Amsal mengatakan orang yang rajin itu akan memperoleh harta berharga. Orang yang rajin itu akan memperoleh harta buruannya. Ya, saya percaya saudaraku yang kasih Tuhan, dalam hidup seseorang pasti ada yang namanya keinginan. Ya, saya percaya setiap kita, siapapun kita, baik orang yang tidak percaya Tuhan, orang yang percaya Tuhan, saudaraku, dalam hidupnya pasti mempunyai keinginan. Pasti mempunyai harapan, pasti mempunyai impian, pasti mempunyai cita-cita yang hendak diraihnya. Ya, tentunya apa yang diinginkan adalah cita-cita, keberhasilan dan mimpi ke arah yang lebih baik, mimpi ke arah yang lebih tinggi lagi, saudaraku. Baik itu dalam pendidikan, dalam pekerjaan, kita sebagai olahragawan atau profesi apapun, saudaraku. Kita menginginkan hal yang lebih baik lagi. Menginginkan posisi di puncak, saudaraku. Seorang atlet, mereka yang ingin meraih keberhasilannya, pasti pertama memimpikan terlebih dahulu, aku ingin jadi juara. Mungkin juara tingkat RT lebih dulu. Lalu udahlah tingkatnya ditinggikan lagi, tingkat kecamatan, kabupaten dan lain sebagainya. Tapi mereka memiliki mimpi. Mereka memiliki cita-cita untuk tampil lebih baik lagi. Supaya mereka bisa berhasil lebih baik, lebih sukses lagi. Saudaraku yang kasih Tuhan, ketika seorang petani menabur benihnya, ia berharap memperoleh hasil panen yang bagus dan melimpah. Dan itu adalah keinginan yang normal dan tentunya sangat baik dan sah-sah saja, saudaraku.
Ya, tetapi untuk mewujudkan panen yang baik dan melimpah, ada hal-hal yang perlu dilakukan oleh petani tersebut. Yaitu petani tersebut harus rajin bekerja. Dia harus sungguh-sungguh bekerja, tidak asal bekerja. Petani tersebut akan memilih bibit yang terbaik. Lahannya dipersiapkan dengan baik, saudaraku. Kalau ada batu, semak, duri, semuanya dibuang, dibersihkan. Supaya tersedia lahan tanah yang baik. Lalu setelah ditanam dikasih pupuk yang baik juga. Lalu setelah menanam mengasih pupuk semuanya, petani tidak akan tinggal diam. Dia akan terus memantau hasil apa yang ditanamnya. Bagaimana pertumbuhan bibitnya, apakah berhasil tumbuh atau tidak. Ya, kalau tidak tumbuh maka akan dirawat lagi. Kalau sudah tumbuh masih dilihat, dipentelengi kira-kira begitu. Terus dipantau. Kira-kira pertumbuhannya baik atau tidak. Atau mungkin ada serangan hama atau tidak saat itu. Maka petani itu akan terus memantau, saudaraku. Melihat bagaimana pertumbuhan hasil tanamannya tersebut. Supaya bisa menghasilkan panen yang baik, panen yang berlimpah. Itu kalau di dalam kehidupan petani. Lalu bagaimana, saudaraku, dengan yang sudah kita lakukan? Mungkin ada di antara kita yang mempunyai mimpi, mempunyai cita-cita. Saya dan saudara mengidam-idamkan sesuatu, ingin menangkap buruan kita. Yang menjadi pertanyaan, apakah saya dan saudara sudah melakukan tugas pekerjaan kita dengan rajin, dengan sungguh-sungguh? Ataukah kita mungkin hanya berpangku tangan, kita bermalas-malasan, tidak melakukan dengan segenap hati kita? Lalu kalau itu yang kita lakukan, kita bermalas-malasan, tidak melakukan dengan segenap hati kita, apakah kita bisa menangkap buruan kita? Apakah saya dan saudara bisa memiliki apa yang kita dambakan, saudaraku? Apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan, tidak akan kita peroleh. Kalau kita hanya melakukan dengan malas-malasan, dengan asal-asalan saja. Saudaraku yang kasih Tuhan, masa depan yang indah itu sebenarnya sudah Tuhan sediakan bagi kita. Untuk kita raih, untuk kita peroleh, saudaraku. Tetapi itu harus kita peroleh dengan rajin bekerja dan kesungguhan bekerja. Ya, kita harus rajin bekerja, saudaraku. Tuhan berjanji untuk memberikan masa depan yang indah, masa depan yang baik. Tetapi itu harus kita raih dengan kerajinan kita, dengan perjuangan dan kerja keras kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, Yosua 18 ayat yang ketiga mengatakan, sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Perhatikan, saudaraku, sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Yosua mengatakan bahwa Tuhan sudah memberikan tanah Kanaan kepada suku-suku yang ada di Israel. Di dalam Yosua 18 ayat yang kedua, Yosua menulis di sana bahwa masih ada 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Tanah Kanaan tersebut yang sudah dijanjikan, yang siap diberikan oleh Tuhan. Tetapi mereka harus memasukinya. Mereka harus berperang melawan suku-suku yang ada di sana. Tetapi Tuhan berjanji sudah memberikan, telah memberikannya. Tetapi kita perlu masuk. Mereka harus masuk ke daerah tersebut untuk berperang. Dan Tuhan berjanji akan memberikan. Bahkan dikatakan telah memberikan. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan,
suku-suku Israel pada saat itu. Ada yang malas, ada yang rajin. Ada 7 suku yang belum mendapatkan tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Sehingga Yosua menegur dengan terus terang, kamu bermalas-malasan. Kamu tidak melakukan apa-apa, padahal Tuhan sudah memberikan tanah yang siap kamu peroleh. Tetapi engkau tidak memperjuangkannya. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya percaya apa yang dikatakan Tuhan telah diberikan itu berarti sebenarnya sudah menjadi milik kita. Tetapi kita harus rajin bekerja, memperjuangkannya. Seberapapun kekuatan kita, atau mungkin kita tidak mempunyai daya upaya untuk berperang melawan orang yang ada di sana, saudaraku. Tetapi ketika kita punya kerajinan, semangat, bekerja sungguh-sungguh, maka Tuhan yang akan membantu, memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa meraih kemenangan tersebut. Tetapi kita tidak melakukan apa-apa. Kita tidak pernah bergerak untuk melakukan terobosan-terobosan yang baru. Sehingga akhirnya kita tidak memperoleh apa-apa, saudaraku. Jadi Tuhan sudah menyediakan masa depan yang terbaik, yang indah bagi kehidupan orang percaya. Tetapi kita mungkin saat ini masih enggan bekerja. Kita sudah bekerja tapi masih malas-malasan, tidak dengan segenap hati. Kalau itu yang terjadi dalam hidup kita, mari kita lakukan dengan kerajinan yang penuh, dengan segenap hati kita, dengan kesungguhan hati kita. Percayalah, besok engkau akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Besok engkau akan menangkap buruannya. Besok engkau akan meraih mimpi yang engkau cita-citakan. Saudaraku yang kasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan dengan pemain putri Indonesia yang meraih medali emas di Olimpiade, yaitu Grecia Poli dan Apriani Rahayu, saudaraku. Kalau Grecia Poli memang sudah terkenal ya, tinggal di Jakarta. Tetapi Apriani ini gadis yang lahir dan tumbuh dari keluarga yang sangat sederhana, desa yang sangat dalam di Sulawesi sana, saudaraku. Sejak kecil Apriani ini memiliki harapan, impian, cita-cita, aku ingin menjadi juara. Aku akan main bulu tangkis dan ingin menjadi juara. Dia terus berlatih. Walaupun awalnya memakai raket dari kayu buatan ayahnya sendiri. Dan senar yang dipakai bukan senar untuk bulu tangkis, untuk raket, tetapi senar dari memancing, saudaraku. Yang dianyam seadanya untuk bisa menepok bulu ayam. Ya pada saat itu bulu ayam, biasanya bulu angsa, saudaraku ya. Tetapi dia lakukan terus, dia berjuang, berlatih, mengikuti setiap pertandingan di desanya. Bahkan kalau dia harus berlatih ke gedung bulu tangkis, dari tempatnya berada sampai ke gedung bulu tangkis itu jaraknya kurang lebih 9 kilo. Ya, apa yang dilakukan olehnya? Apriani harus berlari dari rumahnya ke gedung sejauh 9 kilo. Dan itu dilakukan PP, pulang pergi, saudaraku. Itu tanpa disuruh oleh siapapun. Apriani melakukannya sendiri. Dia berlari. Dari berangkat sampai tempat latihan. Setelah latihan berlari pulang lagi. Sejauh 18 kilo. Ya, sehingga temannya yang bernama Grecia mengatakan, waduh fisiknya Apriani ini badak katanya, kuat sekali. Dan itu hasil dari apa yang dilakukannya. Dari kerajinannya, dari kesungguhan hatinya. Dia terus mengikuti pertandingan, dia harus mengorbankan waktunya, harus berpisah dengan keluarganya. Dia harus berangkat dari Sulawesi di desa sana ke Jakarta selama seminggu perjalanan naik kapal. Karena masih belum punya uang, saudaraku. Dan setelah sampai di klub di Jakarta, dia harus berjuang dengan sangat keras. Melakukan latihan dengan sangat sungguh-sungguh. Untuk bisa bersaing dengan pemain-pemain yang lain. Untuk bisa tampil di Olimpiade, dia harus berjuang dengan segenap tenaganya. Sehari 3 kali dia harus latihan pagi, siang, dan malam hari, saudaraku. Tetapi kerajinannya, kerja kerasnya membuahkan hasil yang sangat luar biasa.
Ada puluhan miliar uang yang diterima. Puluhan hadiah lagi yang siap diterimanya saudaraku. Sebagai impiannya yang sudah ditangkapnya. Saudaraku yang kasih Tuhan, bagaimana dengan kita saat ini? Mungkin ada di antara kita yang ingin meraih impian, mengidamkan sesuatu tapi masih belum tercapai. Ingatlah, kalau kita masih diberikan kesempatan hidup, maka kita masih diberikan kesempatan untuk rajin, untuk terus bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita. Maka kita akan menangkap buruan kita. Tuhan memberkati kita semua. Saya undang pemain musik, worship leader, kita naikkan satu pujian, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Dengan segenap rasa syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku tak akan Menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada sore hari ini Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau sudah berbicara secara khusus kepada kami. Untuk kami bisa memperoleh kenaikan pangkat, memiliki kekuasaan yang lebih Tuhan. Bahkan menangkap buruan kami, apa yang kami cita-citakan. Menangkap apa yang kami idam-idamkan ya Tuhan. Kami percaya Engkau sudah menyediakan semuanya itu di depan kami. Tetapi perlu kami perjuangkan dengan kerajinan kita, dengan kesungguhan hati kami ya Bapa. Mari Tuhan meteraikan firman-Mu dan jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu sore hari ini. Apapun masalah persoalan yang mereka hadapi Tuhan, berikan kekuatan supaya mereka terus bersemangat, supaya mereka terus rajin bekerja. Karena Engkau sudah menyediakan masa depan yang terbaik. Mereka yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, mereka sudah dijamah Tuhan dan disembuhkan oleh Tuhan. Segala usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan keluarga mereka yang sakit, semuanya apa yang mereka doakan dijawab oleh Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan. Engkau sudah memulihkan negeri kami. Dan Engkau akan terus memulihkan lebih baik lagi. Sehingga perekonomian di negeri kami semakin berjalan dengan baik. Semakin meningkat. Berikan hikmat kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Para menteri supaya apa yang diambil, keputusan yang diterapkan atas bangsa kami sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh umat-Mu di GBI Bangkalan ya Tuhan. Berkati seluruh tetangga gereja ini Tuhan, biarlah mereka juga diselamatkan oleh Engkau. Semua aktivis gereja, semua pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Engkau pada sore hari ini semuanya diberkati. Karena kami melakukan dengan tulus hati. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Ibu Gembala, seluruh keluarganya.
Kesehatan Bapak Gembala dipulihkan dan apa yang dikerjakannya dibuat berhasil. Terima kasih Bapak, kami akan terus giat melayani Engkau. Kami akan terus giat untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap apa yang kami lakukan, biarlah semuanya untuk Engkau Tuhan. Supaya kami boleh memandang Engkau Tuhan yang sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Dan kami akan melakukan semua kegiatan kami seperti untuk Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari seraku yang kasih Tuhan, kedangkan tangan-Mu. Percayalah bahwa Tuhan yang Maha Baik siap memberkati kita semua. Kekasih Tuhan, diberkatilah Engkau dan seluruh keluarga-Mu. Diberkatilah kesehatan-Mu. Diberkatilah pekerjaan baik-Mu. Diberkatilah pelayanan-Mu. Dan terimalah semua berkat ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberkati, memulihkan, menyembuhkan kita semua. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat sore, tetap semangat.